murid Kristus yang baik, yang sejati. Murid Kristus yang baik dan yang sejati itu adalah orang-orang yang setia dan ulet dalam tugas dan panggilannya masing-masing. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Para pencinta Karmel Tube yang terkasih, salam sehat dan salam jumpa lagi di mimbar Aroma Sabda kali ini. Pada kesempatan ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang keempat. Di hari Minggu Paskah yang keempat ini, Gereja Katolik menetapkannya sebagai Hari Minggu Doa Panggilan Sedunia yang ke-58 dengan tema umumnya adalah Santo Yosef, Impian Panggilan. Hari Minggu ini juga dikenal sebagai Hari Minggu Gembala yang Baik. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak para pencinta Karmel Tube sekalian untuk fokus permenungan kita pada Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18 dengan tema Yesus Kristus adalah gembala yang baik, maka dengarkanlah suaranya. Para pencinta Karmel Tube yang terkasih, di mana saja Anda berada, secara garis besar apabila kita membaca Injil Yohanes yang terdiri dari 21 bab itu, maka kita akan menemukan 3 tema utama, yakni tema tentang hidup, percaya, dan roh. Hidup itu adalah anugerah cuma-cuma dari Allah, dan hidup itu sendiri adalah Yesus Kristus yang bangkit. Dan percaya adalah tanggapan atau usaha atau respon dari manusia terhadap hidup yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Lalu roh adalah daya, kekuatan yang memampukan kita untuk merespon atau untuk berusaha menanggapi hidup yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Bacaan Injil Yohanes hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Kita melihat pertama, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya Yesus memberikan hidupnya kepada kita sebagaimana telah kita rayakan misteri Paskah Kristus, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitannya.
Apa yang telah dibuat Yesus itu hendaknya menggugah hati, pikiran, dan kehendak kita untuk berbuat demikian, yakni apa? Memberikan nyawa bagi keselamatan orang lain. Hal yang kedua adalah gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Aktivitas mengenal adalah tindakan khas manusia, sebab kita manusia memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Maka mengenal suara gembala berarti mau percaya kepada Kristus yang bangkit dengan hati yang gembira, dengan kehendak yang bebas, dan mau mengasihinya tanpa pamrih, mencari landasan-landasan yang tepat tentang iman atau kepercayaan kita itu harus berdasarkan hukum-hukum yang logis atau masuk akal. Mengenal suaranya di sini terjadi kesalingan dalam artian bahwa Kristus telah mengenal diri kita secara sungguh-sungguh. Kita pun diharapkan supaya mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Usaha untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan menghadiri perayaan-perayaan Kristi, dengan berdoa bersama dan mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus yang baik, yang sejati. Murid Kristus yang baik dan yang sejati itu adalah orang-orang yang setia dan ulet dalam tugas dan panggilannya masing-masing. Murid-murid Kristus yang sejati itu adalah orang-orang yang bekerja dengan total, dengan penuh bakti demi kebaikan, kesejahteraan bersama. Maka jelas bagi kita untuk melihat kembali kehidupan kita, sejauh mana kita telah membiarkan diri kita untuk diberkati oleh Roh Kudus sendiri, sehingga kita sungguh-sungguh mengenal suara Tuhan dan berusaha untuk meresponnya di dalam kehidupan, di dalam karya kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat panggilanmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Semoga kami sungguh-sungguh setia dan bertanggung jawab dengan panggilan hidup kami masing-masing. Kami juga mendoakan kaum muda agar mereka boleh tertarik untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, bruder, dan frater. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.